Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran tema 6, subtema yang kedua. Di tema ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Oke, lanjut. Perpindahan kalor di sekitar kita. Yang pertama adalah di pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Maksudnya di sini peta konsep merupakan cara yang mudah untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang-cabang. Jadi dibuat cabang ini ide idenya, kemudian ada cabang-cabang begini. Kemudian pada peta konsep, informasi penting yang dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Kalian kemarin sudah menjelaskan ya, sedikit menjelaskan. Nah, di pelajaran IPA, kita akan belajar tentang cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3, yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai, ingat ya, tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Contoh, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Nah, lama-kelamaan tangan kita akan merasakan panas. Nah, tapi tidak ada perantara di sini. Ya, bukan cangkirnya memang panas, tangan kita nanti lama-lama juga panas. Kemudian yang kedua, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda dihidupkan lama. Ya. Untuk panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Tidak ada perantara, tetap zatnya tetap di situ, kemudian panas. Itu cara konduksi. Kemudian ini yang perlu kalian pahami lebih perbedaannya ya. Kalau konveksi, perpindahan kalor melalui perantara, jadi ada perantaranya. Nah, di mana zat perantaranya itu ikut berpindah. Contoh, kalau tadi itu pas masak, ini misalnya masak ini ditutup, maka tutupnya itu panas, ya kan? Itu secara konduksi karena tidak ada perantara. Namun yang secara konveksi adalah air yang dipanaskan di dalam panci. Nah, ketika ini air-air ini itu seperti diaduk, ya kan? Ada gelembung-gelembungnya. Nah, itu konveksi yang di dalamnya. Air yang dipanaskan di dalam panci, air terlihat seperti diaduk. Nah, yang kedua itu perlu kalian ingat ya, ada peristiwa angin laut dan angin darat. Nah, di sini pada waktu siang hari, misalnya angin bertiup itu dari laut ke darat sehingga nelayan pulang. Nah, ini terjadinya itu seperti ini. Pada siang hari, matahari itu akan memanaskan daratan, ya kan? Akibatnya suhu daratan itu lebih tinggi. Ya, suhu di darat lebih tinggi. Kemudian karena suhu di darat ini partikel di daratan itu memuai. Nah, ini ya, ini gambarnya darat, ini laut, ini darat. Nah, pada waktu siang hari, kenapa penelayan itu pulang siang kan ya? Karena di darat kena sinar matahari, kondisi daratan ini memuai, ya, memuai, panas kan, terkena daratannya panas, jadi memuai. Kemudian airnya partikel-partikel yang di sini memuai, ya. Jadi tekanannya di darat itu lebih tinggi, tekanan di darat lebih tinggi. Maaf, kan partikel di darat itu memuai, ya. Jadi tekanannya lebih rendah, Yang di laut tekanannya tinggi. Udara yang di laut, angin yang di laut tekanannya lebih tinggi. Udara yang di laut lebih tinggi. Karena tadi di darat terkena sinar matahari, ya kan? Lebih panas sehingga partikelnya memuai. Kan panas kena sinar matahari memuai sehingga tekanannya jadi rendah.
Nah, sedangkan di laut, anginnya, tekanannya lebih tinggi. Jadi angin itu akan berpindah dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Jadi tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, tekanan rendah ada di darat. Karena tadi memuai, jadi tekanannya rendah. Jadi angin akan bertiup dari laut ke darat. Nah, di sini yang berpindah adalah angin. Nah, makanya dikatakan konveksi, ada perantara, yaitu angin. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi daratan itu memuai udaranya sehingga tekanannya lebih rendah. Kemudian yang C, sirkulasi udara mengalir melalui jendela. Nah, karena adanya perpindahan partikel udara panas. Seperti tadi, misalnya di dalam itu tekanannya lebih rendah, jadi udara yang ada di luar melewati jendela menuju ke dalam rumah. Jelas yang berarti yang berpindah adalah udara. Ini juga angin itu berpindah udara. Kalau di panci air kan? Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, sedangkan radiasi ini lebih mudah. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa perantara. Panasnya tanpa perantara. Ini contoh. Tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Jadi panasnya meradiasi tanpa perantara, tapi menyebar itu terasa. Panas matahari yang sampai bumi, ya, radiasi. Menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Oke. Tadi di bahasa Indonesia, kita harus membuat peta konsep ya. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep tadi. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Laporan pengamatan cara-cara perpindahan kalor. Nah, kalau konduksi tadi perpindahan kalor tanpa disertai konveksi disertai radiasi tanpa melalui. Nah, kalau konduksi perpindahan kalor tanpa disertai zat perantaranya, konveksi perpindahan kalor disertai perpindahan zat perantaranya, yaitu ada air, ada udara. Nah, kalau radiasi tanpa melalui perantara. Jadi konduksi, ingat ya simpulannya, perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya, konveksi disertai perpindahan zat perantaranya, tanpa melalui perantara itu radiasi. Ya, jelas insya Allah ya. Tanpa diikuti perpindahan zat perantara adalah konduksi perpindahan kalor tanpa disertai diikuti perpindahan zat perantaranya. Kalau konveksi perpindahan kalor disertai zat perantaranya. Kalau radiasi perpindahan kalor tanpa menggunakan perantara. Di SBDP kali ini kita mulai kemarin kita belajar tari ya. Nah, di sini kita akan belajar pola lantai. Nah, pola lantai adalah garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerakan tari. Ada dua pola dasar pola lantai. Ada pola lurus seperti lantai horizontal, vertikal, diagonal, zigzag, dan segitiga. Dan ada pola melengkung ya. Ini tari topeng, ini topeng dari Jawa Timur menggunakan vertikal ke atas ya, ke atas begini, lurus tapi maaf ini gambarnya juga nggak lurus kayak gini sudah. Oke, ya. Kemudian tari pendat ini semuanya pola lantai lurus ya. Ini bentuk X. Tari pendat dari Bali bentuknya X ya. Oke. Kemudian bahasa Indonesia lagi. Menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Jadi teks media cetak melalui pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat pada setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran dalam suatu paragraf terkandung kalimat utama yang berada di awal paragraf. Ingat kalimat utama
Itu identiknya di awal paragraf. Dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, jadi kalian ketahui dulu pokok pikirannya, tentukan, maka bisa dijelaskan. Nah, misalnya bermain di taman kanak-kanak. Nah, itu pokok pikiran utamanya. Otomatis zaman kanak-kanak misalnya ada seluncuran, jungkat-jungkit, ayunan, dan seperti itu. Nah, ya. Jadi, mengetahui saja pokoknya, kita akan bisa menggunakan bahasa kita sendiri untuk menjelaskan dari pokok pikiran tersebut. Contoh, embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap menjadi titik-titik air. Nah, ini kalimat utamanya. Biasanya berada di kata awal. Proses terbentuknya embun, ya, ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara dingin. Saat suhu udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung, nah, itu merubah menjadi titik-titik air. Nah, kalimat utama kan embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Nah, pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun. Jadi, biasanya terjadi malam hari, bla 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 bla, itu pokok pikirannya. Ya, pokok pikiran. Lebih ringkasnya apa gitu, kalimat utamanya. Tadi yang bermain, pokok pikiran lainnya adalah bermain di taman kanak-kanak. Misalnya, kalimat utamanya adalah setiap hari anak-anak usia taman kanak-kanak bermain di sekolah mereka, misalnya seperti itu. Jadi tentukan pokok pikiran, kita akan bisa mengembangkan sendiri. Kemudian di pelajaran IPS kali ini kita memuat aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Di lingkungan sosial, sebagai makhluk sosial, ya, manusia itu kan makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, harus menjalin interaksi dengan lingkungan, baik dengan lingkungan sekitar, lingkungan alam, maupun sosial, yaitu dengan manusia lain. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang berpengaruh. Nah, pengaruh terlihat dari berbagai macam aktivitas masyarakat. Jadi kita itu dengan lingkungan sangat berpengaruh, ya. Kalau lingkungan tidak dirawat dengan baik, maka lingkungan akan menyebabkan banyak bencana. Nah, itu semuanya sudah kalian pelajari sebenarnya, sudah kalian pahami, ya. Kemudian contoh, ya. Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Ciri khas dari pengolahan lahan pertanian di Bali namanya subak, ini pengairannya. Nah, interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, kemudian memilih jenis padi hingga waktu menanam padi yang tepat. Nah, melalui interaksi ini seluruh masyarakat di Bali bisa mendapatkan pengairan dengan adil dan merata. Jadi orang itu nggak rebutan air, ya. Subak ini seperti ini loh. Jadi terasiring. Jadi di daerah pegunungan itu harus dibentuk subak seperti ini agar aliran air itu rata. Ini juga dapat, yang tinggi ini dapat air, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Nah, sawah kan memang begitu. Jadi harus ada air menggenang di lahan pertaniannya ini. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya subak, ya. Sistem pengolahan tanah atau pengairan di Bali, di sawah di Bali adalah subak. Ingat, ya. Kemudian sekarang di pelajaran PPKN, kita juga sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Itu sudah sudah lama dan sudah terus-terusan kita pahamkan ke kalian. Nah, setiap warga negara memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, jika kita menjalankan kewajiban dengan benar, hak dan tanggung jawab dengan baik, maka kita akan mendapatkan hak.
Nah, yang mendapatkan hak ini dengan senang hati, dengan gembira, karena kewajiban juga kita lakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu mengiringi setiap kewajiban yang kita lakukan. Misalnya tuh kalau di rumah disuruh menyapu, kewajiban kalian menyapu. Berarti kalian punya tanggung jawab. Oh, saya setiap hari menyapu rumah. Menyapu jam berapa, mana bagian yang harus disapu, bagaimana cara menyapunya, itu semuanya sudah menjadi tanggung jawab kalian. Nggak perlu diingatkan lagi karena sudah tugasnya menyapu. Oh, kalau waktunya pagi menyapu, ya menyapu, seperti itu. Kalau waktunya sore yang menyapunya, ya sore. Nggak perlu diingatkan lagi karena sudah punya rasa tanggung jawab di situ ya. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, setelah kewajiban dilaksanakan, hak akan mengikuti. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan sikap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir, ya, dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Otomatis hak seorang pelajar dengan hak orang tua itu berbeda, atau hak seorang pelajar dengan hak guru itu berbeda, tanggung jawabnya juga berbeda. Maka kalau hak itu sudah ditentukan sejak lahir, hak untuk hidup itu sudah merupakan hak seperti itu. Mendapatkan rasa hangat dari api unggun adalah hak siswa sebagai kewajibannya dan rasa tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawabnya berbagi tempat biar semua teman dapat ini panas api unggun ya. Seperti itu misalnya contoh di kegiatan kepramukaan. Ya, sekarang di bahasa Indonesia membuat kesimpulan dari isi teks media cetak dari diagram. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dalam setiap paragraf. Kamu bisa membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks tersebut menggunakan kata tanya. Apa kemarin kata tanya? Siapa, apa, mengapa, bagaimana, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah menentukan pokok pikiran, membuat jawaban dari pertanyaan dibuat, maka kamu bisa membuat suatu diagram. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi bidang sosial sangat penting bagi kemajuan bangsa. Faktornya adalah interaksi individu atau kelompok dalam satu lingkungan. Tiap lingkungan atau kelompok memiliki peran masing-masing. Nah, contoh ini di pasar, ada penjual, ada pembeli. Nah, ini kelompok lingkungan ya, satu kelompok kegiatan. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat bagian 2. Berikut contoh pelaksanaan kewajiban tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kewajiban misalnya menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, tata tertib sekolah juga perlu dipatuhi. Dan melaksanakan tanggung jawab, merapikan mainan, nah tanggung jawabnya. Kemudian mencuci kaki setelah bermain, mengumpulkan tugas sekolah pada waktunya, tepat ya. Nah, melaksanakan hak. Kalau kalian beragama muslim, misalnya di suatu sekolah umum, nah pada waktu harus beribadah ya kalian harus punya hak untuk beribadah dengan tenang. Belajar di sekolah saat jam pelajaran. Jadi pas misalnya tidak ada bu gurunya atau bapak gurunya, itu hak kalian untuk meminta kepada sekolah, guru penggantinya misalnya pas ada uzur. Kemudian menghirup udara segar setiap pagi. Itu hak kalian ya. Hak untuk hidup seperti itu. Nah, tadi di bahasa Indonesia kita sudah membuat kesimpulan kan? Nah, untuk dapat membuat kesimpulan, memahami informasi teks yang terkandung di dalam teks. Pada pelajaran sebelumnya, kamu mengetahui bahwa peta konsep atau diagram yang dapat mempermudah dalam membuat suatu kesimpulan. Untuk membuat diagram, kamu dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks.
Keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan kalor dalam bentuk konduksi. Tadi perpindahan kalor tanpa disertai zat perantaranya. Memasak air menggunakan panci aluminium. Pancinya ya. Air lebih cepat mendidih kalau pakai panci. Logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Memegang, antisipasinya, memegang gagang dilapisi bahan isolator. Contohnya ebonit. Ya, jadi yang bahan-bahan hitam itu biasanya plastik itu ebonit. Menggunakan sarung tangan untuk memegang panci atau kompor ya kan. Itu apa namanya? Kalian pakai sarung tangan tuh memegang wajannya itu kan. Ya. Terus perpindahan kalor secara konveksi, aliran airnya yaitu perpindahan kalor disertai dengan zat perantara. Adanya aliran air saat air mendidih. Air cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari bawah wadah menyebar ke seluruh wadah. Jadi ini yang ikut berpindah air. Letupan uap air mendidih berbahaya jika kena tubuh. Kerugiannya antisipasi, tutup pancinya, kemudian tidak terlalu dekat saat memindahkan. Yang ketiga ada radiasi, pancaran radiasi matahari dengan tubuh yang mengenai tubuh. Ya. Perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara, itu radiasi. Tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Jika kondisi matahari sedang terik, nah bisa kepanasan nih kerugiannya. Antisipasinya pakai topi, kemudian pakai sunblock gitu ya, melindungi kulit agar tidak gosong. Kemudian tadi ada pola lantai lurus, ada bentuk X, vertikal, horizontal, zigzag. Nah, pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lain. Pada tali saman, pola lurus ke samping dan zigzag. Jadi ada dua, ada zigzag, ada pola lurus ke samping. Pola tersebut dapat berubah menyesuaikan irama musik atau gerakan yang berbeda dari sebelumnya. Ini kalian sudah walaupun kita tidak belajar tari, insya Allah Bu Ira yakin kalian pernah melihat orang menari ya. Pasti berkelompok seperti itu satu atau dua. Itu pasti gerakannya habis lurus, vertikal, nanti dia berubah jadi zigzag, berubah jadi diagonal, kemudian horizontal seperti itu ya. Nah, contoh ini hitungan pertama polanya horizontal. Kalau ini zigzag ke atas pindah ke bawah ya. Kalau ini juga zigzagnya sempurna. Kalau ini mungkin perjalanan ya, dia masih harus ke sana. Nah, ini sudah sempurna. Mudah ya, insyaallah. Kemudian di bahasa Indonesia membuat ringkasan teks penjelasan. Untuk dapat membuat ringkasan, kamu perlu menentukan pokok pikiran dulu tadi ya, setiap paragraf. Kamu bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran. Selanjutnya barulah dapat membuat kesimpulan dengan bahasa kalian sendiri. Peragaan hasil kreasi pola lantai tari. Pola lantai horizontal dapat kamu kembangkan menjadi pola lantai vertikal atau melingkar. Jadi awalnya horizontal begini ya. Jadi terus bisa pindah menjadi ke atas sini. Nah, atau langsung pindah melingkar. Saat mengembangkan pola lantai, kamu harus melakukannya dengan kompak agar terlihat menarik. Jadi misalnya awalnya seperti ini, penari yang ujung ini jalan ke belakang, yang ujung ke sini jalan ke depan, yang ini tetap diam, ini ngikutin ke sini dan ke sini. Jadilah vertikal. Nanti dari sini yang kanan kiri diem, yang ini agak ketarik ke sini, ini agak ketarik ke sini, ini agak ke belakang, jadi langkung seperti itu ya. Tapi gerakannya biasanya dengan kompak, jadi mengikuti irama, jadi cantik akhirnya lagunya, tariannya ya seperti itu. Menjelaskan hak dan kewajiban dalam bentuk komik, maksudnya hak yang sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan hak bisa didapatkan jika kita sudah menjalankan kewajiban. Terus keduanya harus dilaksanakan dengan seimbang ya. Kewajiban yang dan hak dapat
dapat dijelaskan dalam bentuk komik. Untuk menjelaskan kewajiban dan hak, kamu bisa menggambar kegiatan masyarakat sehari-hari dan menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Seperti itu. Oke, sampai di sini yang bisa Bu Ira sampaikan. Kurang lebihnya Bu Ira mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.